Baik, teman-teman, Assalamualaikum. Kali ini saya ingin mencoba menjawab pertanyaan berapa sih dana yang diperlukan untuk membangun sebuah layout skala N yang sederhana. Nah, ini saya coba ilustrasikan layout sederhana dengan single track, ukuran meja 1 x 2 meter, menggunakan 2 jalur untuk stasiun. Nah, baik teman-teman, ini adalah rel yang nanti akan teman-teman butuhkan untuk membangun layout 1 x 2 meter yang seperti yang tadi di depan. Bisa dilihat di sini rel yang dibutuhkan urut dari atas ya. Itu rel lurus 186 mm, itu perlu 12 pieces. Kemudian rel belok radius 348 mm, angle 45 derajat perlu 8 pieces. Kemudian curve radius 718 mm, angle 115 derajat perlu 2 pieces. Kemudian ada juga wesel kiri dan wesel kanan masing-masing satu. Terus kemudian ada yang angka paling bawah itu adalah total panjang layout teman-teman, yaitu 5,53 meter. Ini total panjangnya 5,3 meter. Ini saya menggunakan AnyReal. Teman-teman bisa di-download di anyreal.com. Keuntungan menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa langsung dapat menghitung berapa kebutuhan rel. Jadi tidak ada rel yang berlebih atau kelebihan beli. Jadi semua bisa dihitung secara pas. Jadi teman-teman tinggal beli ke tokonya dengan menyebutkan kodenya yang tadi, yang paling awal tadi seperti 210 misalnya, atau 20100 misalnya, seperti itu ya. Atau dengan cukup dengan menyebutkan rel lurus kato panjang 186 mm dan sebagainya. Jumlahnya sekian gitu. Jadi tidak ada rel yang mubazir atau dibeli terlalu banyak. Ini adalah rel lurusnya. Per potongnya ada 186 mm, jumlahnya ada 12 pieces. Ini adalah rel beloknya, radius 348 mm atau 35 cm lah kalau kita bulatkan radiusnya. Ada 8 pieces untuk memerlukan satu lingkaran penuh. Adalah wesel kiri dan kanan. Ini yang nomor 6. Jadi agak panjang, lebih panjang weselnya. Ada 2. Nah, ini yang paling penting nih, rel 718 15 derajat. Ini fungsinya untuk meluruskan kembali wesel belok. Jadi mensejajarkan kembali dari wesel belok ke sejajar jalur utama. Nah, sekarang kita lihat relnya dan berapa sih harganya per rel. Kemudian nanti ada controller, kemudian nanti ada lokomotif juga. Nanti silahkan dihitung-hitung sendiri. Teman-teman bisa hitung sendiri. Misalnya teman-teman memerlukan lebih banyak rel panjang, misalnya karena pengen panjangnya 3 meter juga, nanti bisa dihitung sendiri berapa sih kira-kira biaya nanti yang akan teman-teman butuhkan untuk membuat layout seperti yang teman-teman inginkan. Rel belok 348 mm, itu yang ini, yang sisi dalam 348 mm. Kalau yang ini 381, yang ini 348. Itu kotaknya seperti ini. Kalau satu pack isinya 4, itu bisa dibeli per buah. Bisa dibeli per buah. R 348 45 derajat. Rel lurus 186 mm, itu kotaknya seperti ini, 20010 186 mm. Ini satu pack isinya juga 4, juga bisa dibeli per buah.
Ini wesel kanan dan ini wesel kiri. Wesel kanan dan wesel kiri nomor 6. Ini elektrik, bisa dikontrol dengan switch. Nanti ada switchnya sendiri khusus untuk memindah jalur secara elektrik. Bentuknya seperti ini, wesel kiri dan kanannya. Dan kotaknya seperti ini. Ini untuk yang kiri. Yang kanan juga nanti bentuknya seperti ini, teman, ke kanan dia. Nomor 6. Ini yang saya bilang 718 R718 15 derajat. Jadi dia dari wesel belok diluruskan kembali sejajar dengan jalur utama menggunakan R718. Jadi lurus ke sana kan. Jadi bisa lurus. Ini kotaknya seperti ini. Satu pack isinya juga 4. Ini juga bisa dibeli per buah. R718 15. Ini adalah controller standar Kato analog. Jadi selain ini teman-teman juga bisa menggunakan adaptor sebenarnya ya, tapi harus mempunyai fungsi pembalik arus dan tahanan geser. Untuk pembalik arus untuk merubah arah jalannya lokomotif, tahanan geser untuk menambah kecepatan. Dan ini untuk memindah jalur. Kalau untuk layout seperti yang saya gambar tadi, 2 wesel cukup satu tuas ini. Ini bisa untuk 2 wesel. Jadi misalnya ini nomor 3. Nah, ini nomor 3 ini. Nomor 3 ini sama yang di ujung sana itu 1 tuas. Cukup 1 tuas. Jadi kalau sesuai gambar yang tadi, cukup ini controller ini dan 1 tuas ini jika ingin menggunakan standar Kato analog. Ini misal lokomotif menggunakan CC206, mesinnya menggunakan C37 analog. Nah, ini misalnya seperti ini, karena mesin C37 ini paling gampang dicari ya. Sampai sekarang masih diproduksi. Ini yang paling gampang dicari, C37. Misalnya ini bodi yang cocok 206 karena dia panjang. Nah, ini adalah keretanya, kereta atau gerbongnya, pembangkit. Beda pabrik, beda pembuat, beda harga ya. Dan ini juga tidak skala N tapi skala 1:110. Cuman bisa untuk dijadikan patokan kira-kira seperti itu ya. Seperti tidak kurang lebih akan harganya mirip dengan skala N. Nah, itu tadi teman-teman, kira-kira budgetnya bisa diperkirakan sendiri sesuai kebutuhan, berapa banyak gerbong atau kereta yang akan dibuat, berapa panjang layout, berapa banyak relnya, bisa dihitung sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Baik, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.